Jadi hari ini penjelasannya. Untuk absen, Bapak absen manual ya. Ini Bapak lihat siapa yang masuk Zoom, berarti Bapak langsung absen. Gitu ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Minta tolong ini Diego doa dulu ya untuk kita. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari, mau berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji syukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau telah memberkati kami dari awal bangun tadi, pelajaran agama yang kami belajar. Semoga pelajaran yang kami terima dapat kami resapi dan kami terapkan, dan semoga menjadi pelajaran yang berguna untuk kehidupan kami ke depannya. Hanya ini doa anak Tuhan demi Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, hidupin videonya dong, biar kita sambil tatap muka. Ya. Biar tepat sandar, Pak. Ya, masih ada yang belum masuk ini ya. Ada Alek, ada Tasya Irlanda, belum masuk. Hanya berenam ya. Baik, kita langsung saja. Ya, bisa lihat ini PTT-nya? Bisa? PTT-nya bisa, ya, bisa terlihat nggak PTT-nya? Ya. Bisa. Ya. Berarti jelas semua ya? Bisa lihat semua. Ya. Jadi ini materi kita hari ini ya, Bapak akan beri penjelasan ini karena ini sangat penting pengetahuan untuk kalian ya. Mengingat usia kalian masih masuk usia kategori remaja dan mungkin ada yang sudah masuk kategori OMK atau anak muda ya. Jadi aborsi ini sekarang khusus di Indonesia ya, itu banyak terjadi kasus-kasus aborsi. Jadi supaya diketahui nanti bagaimana pandangan kitab suci dan gereja tentang aborsi ini ya. Apakah aborsi ini tidak sesuai dengan ajaran kitab suci dan gereja atau sesuai, nanti kita akan lihat bersama ya. Baik, itu yang pertama, bisa kita lihat bersama di slide-nya. Kita akan memahami makna aborsi ya. Jadi aborsi itu diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Jadi ini ingat baik-baik ya, aborsi. Mungkin pernah lihat di media massa terjadi aborsi ya. Pengguguran kandungan intinya itu ya aborsi. Nah, kemudian berikutnya masih tentang makna aborsi ya. Bahwa para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang di luar rencana, padahal merekalah wakil dan wali kehidupan dalam masyarakat. Ya, mereka yang disebut oknum para medis hanya mementingkan uang atau dalam istilah kitab suci itu mamon daripada nilai martabat manusia yang telah mereka cabik-cabik, yang tentu bertentangan dengan suara hati. Nah, jadi ini masih tentang aborsi pengertiannya ya. Nah, lalu berikutnya, tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Nah, tidak pada tempatnya menilai apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anaknya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh. Ya, kita lihat informasinya dulu ya. Melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya karena alasan apapun, orang itu
hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Ya. Nah, masalah pengguguran kandungan yang bersifat kriminal seperti dalam cerita atau berita tadi, yang tadi sudah kita lihat bersama-sama di bagian atasnya, dilakukan dengan sengaja oleh para medis atau para petugas kesehatan yang profesional. Ya. Oke. Jadi, masih tentang aborsi. Jadi aborsi ini kerap kali terjadi, ya. Biasanya itu terjadi bagi para ibu-ibu yang tidak menginginkan kehamilan itu, tetapi karena kasus-kasus, ya, mungkin karena pergaulan bebas atau boleh dikatakan free sex, ya, pergaulan bebas saat-saat bertemu, saat-saat bergaul dalam hidupnya sehari-hari, akhirnya sampai masuk ke bagian aborsi. Jadi aborsi ini biasanya dilakukan oleh para medis, bahkan ada juga yang mendatangi orang-orang tertentu yang boleh dikatakan dukun, misalnya, ya, untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ya, dari kalian sudah tahu ini, ya, sudah pernah dengar tentang aborsi sudah, ya? Pernah dengar tentang aborsi atau pengguguran kandungan ini? Atau ada pihak keluarga yang pernah melakukannya? Ada nggak keluarga yang pernah lakukan aborsi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya? Syukurlah kalau nggak ada. Oke. Jadi intinya tentang makna aborsi itu adalah pengguguran kandungan, ya, yang dilakukan secara sengaja. Jadi bisa digarisbawahi aborsi ini adalah tindakan pembunuhan. Ya. Nanti kita lihat dalam pandangan kitab suci maupun gereja, mengapa itu masuk dalam tindakan pembunuhan. Ya. Oke. Berikutnya kita masuk poin yang kedua. Ya. Jadi poin yang kedua ini menyampaikan informasi, ya, tentang teknis aborsi. Ya. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang, biasanya para medis, untuk menggugurkan kandungan. Ya. Bisa kalian baca di slide-nya. Jelas, ya, slide-nya? Ya. Yang pertama itu, ya, bisa dibaca di situ. Ada orang melakukan metode dilatasi atau kuret. Nah, jadi lubang rahim diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Bayangkan, ngeri sekali, ya. Itu dimasukkan ke lubang rahim, kemudian janin yang hidup itu dipotong kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim, dan dibuang keluar. Oke, itu cara yang pertama, ya, dikuret. Umumnya terjadi banyak pendarahan apabila metode ini dilakukan. Bidan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi pada bagian rahim. Oke. Nah, itu yang pertama, ya, ngeri sekali kalau kita melihat informasi atau membaca informasi yang ada di sini, ya. Kemudian yang B, tadi dilatasi atau dikuret. Cara yang kedua, orang melakukan aborsi atau pengurangan kandungan itu adalah dengan kuret, cara disedot atau cara penyedotan. Nah, keterangannya, kuret dengan cara penyedotan itu dilakukan dengan memperlebar lubang rahim. Kemudian dimasukkan alat berbentuk tabung ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Jadi alat penyedot ini yang nantinya menyedot janin yang ada dari rahim itu. Ya. Jadi dengan cara bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol. Ya, bayangkan. Ya. Ya. Pak, ya. Itu gambarnya dari tadi nggak kelihatan. Gambar apa? Slide-nya? Gambar PowerPoint-nya. Nah, tadi Bapak tanya apakah sudah jelas? Katanya jelas semua tadi. Gambar. Yang lain, Bang, jelas? Belum ada gambarnya, Pak, tuh. Oh iya, tunggu, ya.
Nah, kalau ini jelas? Jelas, Pak. Yang lain jelas lah. Ini Bang, jelas? Sudah? Jelas, Pak. Jelas. Saya ulang ya. Iya, kalau tadi PTT-nya belum jelas, saya ulang lagi. Ya, dari poin yang kedua ya. Ya, jelas ya? PTT-nya, PowerPoint-nya jelas? Halo? Jelas. Ya. Ya, ini yang poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi menjelaskan tentang makna aborsi ya. Aborsi itu adalah pengguguran kandungan. Itu, pengguguran kandungan. Jadi bayi yang sudah ada dalam kandungan itu dibunuh atau digugurkan ya. Nah, bagaimana cara orang melakukannya? Maka berikutnya kita akan melihat beberapa cara yang dilakukan oleh para medis pada umumnya untuk menggugurkan kandungan. Yang pertama, dilatasi atau kuret ya. Nah, bisa baca di PowerPoint-nya. Jadi caranya lubang rahim itu diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Ya. Nah, kemudian janin yang hidup dalam rahim itu dipotong kecil-kecil, ya. Ngeri sekali ya. Dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Bayangkan itu ya. Itu dilakukan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung janin dalam rahimnya. Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobati dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi. Ya. Karena ada benda yang dimasukkan ke dalam rahim tadi. Ya. Nggak tahu itu apakah sudah disterilkan atau tidak. Jadi kalau tidak dibersihkan dengan baik, bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu cara yang pertama ya, yang dilakukan orang untuk aborsi atau pengguguran kandungan. Lalu yang kedua, masih kuret tapi dengan cara penyedotan. Dengan cara penyedotan. Nah, jadi bayi yang ada di dalam kandungan itu disedot nantinya ya. Awalnya dimasukkan alat berbentuk tabung, kemudian dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Bayi yang ada dalam rahim itu tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot, dimasukkan ke dalam sebuah botol. Nah, bayangkan ya, begitu sadisnya perbuatan yang dilakukan orang untuk melakukan aborsi. Nah, kemudian yang ketiga, ada cara peracunan menggunakan garam. Meracun bayi atau janin yang ada dalam kandungan dengan menggunakan garam. Nah, ini lebih sadis lagi. Ya. Jadi pengguguran dengan peracunan garam ini dilakukan pada janin berusia biasanya 16 minggu atau 4 bulan. Ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantong anak, jarum suntik yang panjang dimasukkan. Nah, jadi pakai jarum suntik, cara yang ketiga, ya, melalui perut ibu ke dalam kantong bayi. Kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Bayi dalam rahim akan menelan garam beracun sehingga ia sangat menderita. Bayi itu akan meronta-ronta dan menendang-nendang karena dibakar hidup-hidup oleh racun itu. Ya, ngeri sekali ya. Pakai garam beracun dimasukkan ke dalam rahim. Jadi untuk membunuh bayi tadi. Jadi bayi itu seakan-akan dibakar hidup-hidup ya. Itu cara yang ketiga. Lalu dengan cara ini sang bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam. Dan kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian si ibu akan mengalami sakit, beranak dan melahirkan bayi yang sudah mati ya. Namun sering juga terjadi bayi yang lahir itu masih hidup, tetapi biasanya dibiarkan saja sampai bayi itu meninggal. Ya. Kasihan sekali ya. Itu perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan. Nah, kemudian cara yang keempat ya. Yang pertama tadi apa tadi yang pertama? Dikuret ya atau dilatasi. Yang kedua tadi apa? Penyedotan ya.
Yang ketiga, menggunakan garam beracun, ya. Lalu yang keempat, sesar atau histerotomi, sesar, ya. Nah, bagaimana mereka melakukan sesar? Nah, ini biasanya dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim ibu dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil ini dikeluarkan dan dibiarkan sampai meninggal. Jadi perut itu dibedah, ya, dibedah untuk mengambil janin yang ada di dalam rahim. Tapi ketika janin itu sudah sampai di luar, ia dibiarkan saja sampai meninggal, tidak diurus lagi, ya. Kadang-kadang langsung dibunuh bayi yang sudah di luar tadi, yang sudah diambil dari dalam perut dengan cara sesar tadi atau operasi tadi. Ngeri, ya. Nah, itu cara yang keempat. Lalu yang kelima, ketika orang melakukan aborsi itu menggunakan cara pengguguran kimia prostaglandin, ya. Prostaglandin apa itu? Kita lihat bagaimana. Pengguguran cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengkerut sehingga bayi dalam rahim itu mati dan tergolong keluar. Ya. Nah, kerutan ini sangat kuat sehingga ada bayi-bayi yang terpenggal. Sering juga bayi yang keluar masih hidup. Efek sampingan bagi si ibu yang menggugurkan dengan cara ini banyak sekali. Ada yang mati akibat serangan jantung sewaktu cairan kimia itu disuntikan. Ya. Jadi begitu kerasnya bahan kimia itu, ya, itu dimasukkan ke dalam rahim sampai-sampai ada yang mati, ya, atau meninggal karena kerasnya cairan kimia itu. Jadi itulah beberapa cara yang dilakukan orang untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Kita ulangi bersama. Jadi cara yang pertama tadi apa? Masih ingat? Dilatasi atau dikuret, ya. Yang kedua tadi apa? Sudah, Pak. Ya. Penyedotan. Yang ketiga, Diracunin peracunan dengan garam. garam, Pak. Ya. Yang keempat, Sesar. sesar. Yang kelima, bahan kimia, ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Iya, bahan kimia. Oke. Sampai di sini, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah membaca atau melihat informasi tadi, ya? Bagaimana perasaan kalian? Kasihan, ngeri, ya, ngeri. Oke. Bapak juga ngeri. Bayangkan, ya, bayi yang tidak ada dosa, tidak ada salah apa-apa di dalam janin sana. Ada yang dikeruk, disedot, ya. Ada yang diracuni dengan garam, ada yang diracuni dengan bahan kimia. Ya, ngeri sekali, ya. Ya, lalu sampai di sini kira-kira sudah jelas tentang pengertian aborsi, kemudian cara orang melakukan aborsi. Nah, sampai sini kita merenung, ya, kita merenung. Andaikan ada misalnya, andai ini kita berandai, andaikan di kemudian hari kita tidak tahu, walaupun kita tidak menginginkan hal ini terjadi, ya. Andaikan ada pihak keluarga melakukan aborsi, dari kamu, apakah kamu mendukung atau setuju? Ayo, Nia mendukung nggak misalnya kalau ada pihak keluarga melakukan aborsi? Tidak. Tidak, ya. Ayo, siapa yang dukung? Diego dukung lah. Enggak, Pak. Enggak, ya. Sergio, gimana Sergio? Kada Ada. jawab. Oh ya, Bapak aja membunuh manusia tuh. iya betul itu. Alek bagaimana Alek? Kira-kira mendukung nggak kalau ada aborsi? Tidak, ya. Nah, jadi Agatha bagaimana? Enggak juga, Pak. Oh ya, enggak juga. Ngeri, ya, melihat. Ngeri, kasihan sekali, ya. Bayangkan, walaupun bayi itu berhasil dikeluarkan dengan cara-cara yang begitu sadis tadi, si ibu juga mengalami dampak nantinya, ya. Ada yang pendarahan, ada yang meninggal karena bahan kimia yang keras tadi, ya. Nah, jadi ingat ini, ya, ada pesan-pesan untuk direnungkan. Yang pertama bagi kaum laki-laki. Nah, yang laki-laki ada Sergio, Diego, Alek, ya. Jopan nggak ada masuk, ya, Jopan. Ya. Hai bagi kaum kamu laki-laki, ya,
apakah kamu tega melakukan aborsi yang bukan hanya membunuh bayi, tapi juga membahayakan keselamatan ibunya? Ya, maksudnya bukan laki-laki ya yang melakukan pengguguran kandungan. Maksud biasanya aborsi itu karena persetujuan atau karena keputusan dari pihak laki-laki. Biasanya perempuan itu yang mengandung itu ikut keputusan yang diberikan oleh laki-laki atau suaminya. Oke. Jadi ini ya bagi kaum laki-laki yang punya kekasih atau punya istri atau punya pacar yang hamil, mungkin ada yang hamil di luar nikah sehingga kehamilan itu tidak diinginkan, akhirnya mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan atau aborsi. Jadi ingat, jangan melakukan aborsi ya, karena kita melihat tadi informasi tentang teknis yang dilakukan itu sangat ngeri ya. Apakah kamu tega melakukan itu ya? Kemudian yang kedua bagi kaum perempuan. Nah, bagi kaum perempuan, apakah kamu sanggup menanggung risiko aborsi? Nah, itu untuk direnungkan ya. Apakah kamu sanggup menanggung risiko aborsi? Jadi risikonya banyak ya. Salah satunya seperti informasi kita lihat tadi sudah disampaikan, ada pendarahan ya. Ada keracunan karena bahan kimia dan garam, dan tidak menutup kemungkinan akan membawa pada kematian. Oke, ya, itu ya untuk direnungan tadi ada 2 poin bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan. Nah, berikutnya kita akan melihat alasan. Ya, apa sih alasan orang melakukan aborsi? Ya, apa alasannya? Ya. Nah, yang pertama dari pihak wanita atau si ibu yang mau menggugurkan kandungan atau melakukan aborsi. Karena malu, buah kandungannya adalah hasil penyelewengannya atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya. Nah, ini alasan pertama ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah ya. Ada yang mungkin masih remaja, ada yang mungkin masih anak muda ya, muda-mudi, itu melakukan hubungan badan, hubungan suami istri, akhirnya hamil. Lalu karena itu belum sebagai suami istri atau belum masuk keluarga ya, pranikah ya, akhirnya malu, lalu melakukan aborsi. Itu alasan yang pertama ya. Lalu berikutnya, karena tekanan batin, buah kandungannya adalah akibat dari perkosaan. Nah, ini kalau kita lihat di media itu ya, biasanya di media televisi, misalnya berita elektronik itu, banyak terjadi kasus-kasus perkosaan. Ya. Ada yang perkosaan di bawah umur, ya. Ada juga yang perkosaan bagi orang-orang remaja dewasa. Ya. Namun yang namanya perkosaan itu adalah tindakan yang tidak diinginkan terjadi oleh pihak perempuan. Ya. Dia dipaksa. Akhirnya karena tekanan batin dia melakukan aborsi ya. Nah, ini alasan yang kedua. Lalu berikutnya, karena tekanan ekonomi tidak sanggup membiayai hidup janin itu selanjutnya. Nah, ini juga ada ya. Dan juga pernah terjadi bagi keluarga-keluarga yang sudah menikah ya. Karena tekanan ekonominya sangat boleh dikatakan buruk ya. Masuk kriteria orang yang tidak mampu. Jadi ketika bayi itu lahir, mereka berpikir bagaimana nanti membesarkan anak itu. Ya. Akhirnya mereka memilih untuk aborsi atau digugurkan. Nah, makanya kalau saran pemerintah pakai KB ya. Kalau bagi yang sudah berkeluarga pakai KB, ikut program keluarga berencana. Jadi kalau anak banyak itu nanti akan menjadi beban ekonomi ya, biaya kebutuhan hidupnya bagaimana itu dipikirkan, biaya sekolah selanjutnya dan selanjutnya sampai ia dewasa, sampai ia bisa mandiri, itu semua biaya ya. Maka tidak menutup kemungkinan orang akan mengambil jalan pintas ya. Nah, jadi yang pertama tadi alasan dari si ibu yang menggugurkan kandungan ya, ada 3 tadi ya. Yang pertama karena malu, yang kedua karena hubungan pranikah tadi, yang ketiga karena
pertimbangan ekonomi, ya. Lalu yang kedua atau B, alasan yang B ini alasan dari orang yang membantu melaksanakan aborsi. Nah, alasannya apa? Mengapa dia mau menggugurkan kandungan, ya? Yang pertama, mungkin karena uang. Biasanya untuk penguguran kandungan itu atau aborsi itu dibayar mahal sekali, ya. Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungan biasanya dalam situasi terjepit. Nah, ini ya. Ini alasan bagi orang, misalnya para medis atau bidan yang menggugurkan kandungan. Mengapa dia mau menggugurkan kandungan, ya? Yang pertama karena uang. Karena orang yang wanita atau ibu yang mau menggugurkan itu pasti dalam keadaan terjepit. Artinya dia harus melakukan. Maka dia rela bayar mahal untuk melakukan itu, ya. Ini alasan yang pertama. Lalu yang berikutnya atau yang kedua, oh ya Mas sebelum ini, mungkin saja orang yang melakukan aborsi itu prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang hamilnya tidak dikehendaki. Dia kasihan, ya, karena ada perasaan kasihan atau prihatin. Kasihan ibu ini hamil, ya, padahal dia tidak menginginkan hamil. Akhirnya dia bantu aborsi atau menggugurkan kandungan ibu itu, ya. Nah, ini alasan yang kedua bagi orang yang menggugurkan atau pelakunya. Oke, jadi ada dua alasan saja, ya. Nah, kemudian berikutnya bagian yang ketiga atau C. Kalau tadi sebab, ya, kita melihat sebab aborsi atau penguguran kandungan, sekarang risiko. Risiko apabila melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Ya, ini informasinya atau keterangannya. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan, statistik itu data, ya, data pemerintah tentang pengguguran kandungan atau aborsi menunjukkan bahwa setelah pengguguran seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti, ya. Nah, kemungkinannya apa? Ini, ya. Pengguguran di masa mendatang, hamil di saluran telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi. Nah, ini akibat atau risiko bagi ibu-ibu yang telah melakukan aborsi. Jadi, yang pertama, dia bisa hamil di luar rahim. Itu kelainan, sudah, ya. Hamil di luar rahim. Lalu, lahir yang bayi yang lahir itu prematur, ya. Tahu prematur? Prematur itu tuh. Bayi yang lahirnya terlalu dini, terlalu cepat, ya. Akhirnya belum sampai 9 bulan lahir, itu prematur namanya, ya. Lalu ada juga yang karena aborsi itu tidak bisa hamil lagi. Ini risiko, ya. Bayangkan, ya. Ternyata begitu berat risiko atau beban yang ditanggung oleh si ibu yang berani melakukan aborsi. Yang kedua, dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat. Misalnya trauma, ya. Dia akan ingat perbuatan yang ia lakukan. Ia dihantui oleh perasaannya sendiri, ya. Gangguan emosional yang berat. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang stres dan gila, ya, karena melakukan aborsi ini. Jadi bayangkan, begitu memprihatinkan. Lalu yang ketiga, merasa bersalah seumur hidup karena senantiasa mendapat teguran dari hati nurani sendiri. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ya, dihantui perasaan bersalah. Karena sebenarnya hati nuraninya tidak menginginkan aborsi, ya. Tetapi karena pihak laki-laki menuntut, akhirnya aborsi itu dilakukan. Dan karena perasaan malu, ya, karena faktor ekonomi, satunya apa tadi sebabnya? Malu, faktor ekonomi, satunya apa tadi? Sebab orang melakukan aborsi tadi? Ayo, lupa sudah? Akibat perkosaan. Iya, itu, ya. Karena tindakan pemerkosaan. Jadi itu, merasa bersalah seumur hidup, dihantui perasaan, ya, karena bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Oke, sampai di sini.
Apakah ada yang ingin tanyakan? Atau ada yang belum jelas? Bagaimana? Jelas tadi ya? Atau ada yang belum jelas? Bagian mana yang belum jelasnya? Nanti Bapak share di grup PowerPoint-nya kalau ingin untuk bahan dipelajari ya. Atau ada yang ingin tanyakan? Gimana? Agatha, ada yang ingin tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, jelas ya. Oke. Jadi ini pengetahuan penting untuk kalian di kemudian hari ya, paling tidak karena kalian sudah mendapat informasi ini, jadi informasi ini bisa dibagi untuk orang-orang dekat kalian yang belum paham tentang pengetahuan aborsi, tentang aborsi ini ya. Supaya jangan sekali-kali berani melakukan aborsi. Jadi akibatnya itu sangat berat ya. Jadi akibatnya kita masih melihat akibatnya secara lahiriah, artinya akibat bagi si bayi dan si ibu ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita maju sedikit lagi. Ini poin yang keempat. Kita akan memahami bagaimana pandangan kitab suci, ajaran gereja dan negara ya, terhadap hidup manusia ya dalam kandungan. Nah, jadi bayi atau janin yang ada dalam kandungan itu adalah manusia sudah ya, sudah manusia. Walaupun dia belum lahir ke dunia, dia dikatakan manusia karena dia sudah ada roh kehidupan di sana. Ya, maka ini nanti kita lihat pandangan. Yang pertama, ajaran kitab suci. Ya. Allah berkata kepada Yeremia dari kitab suci diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini firman Tuhan kepada Yeremia ya, diambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 5. Ini jelas sekali ya, pandangan kitab suci tentang aborsi tadi, bahwa aborsi itu jelas-jelas itu adalah perbuatan pembunuhan, tindakan pembunuhan ya. Jadi ini dasarnya bahwa Allah sudah membentuk kita atau orang itu dalam rahim ibu masing-masing ya. Saya dan kalian itu sudah dibentuk oleh Allah dalam rahim ibu kita ya. Dan Allah juga sudah mengenal rahim yang ada di dalam kandungan yang ada dalam rahim ibu itu ya. Dia sudah mengenal. Belum lahir ke dunia dia sudah mengenal ya. So. Dan Allah juga sudah menguduskan janin yang ada dalam rahim seorang ibu itu sebelum ia melahirkan bayi itu ke dunia ya. Nah, bayangkan berarti ada kehidupan di dalam janin seorang ibu itu ya. Dalam rahim itu, janin yang masih dalam bentuk embrio misalnya, atau ada yang baru 1 bulan belum jelas tangan, mata, kakinya belum ada, itu sudah ada kehidupan ya. Sudah ada kehidupan. Jadi barang siapa yang melakukan aborsi itu sama halnya dengan membunuh ya, membunuh. Nah, berikutnya masih firman Tuhan kepada Yeremia. Allah sudah mengenal Yeremia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Ia menguduskan dia dan menetapkannya menjadi seorang nabi. Seandainya ibu Yeremia melakukan pengguguran kandungan atau aborsi, maka Yeremia lah yang terbunuh. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi aborsi itu sama halnya dengan membunuh ya. Ibu Yeremia belum mengetahui nama bayi yang dikandungannya, tapi Allah sudah memberikan nama kepadanya. Ibu Yeremia belum mengetahui bahwa bayi dalam kandungannya akan menjadi nabi Allah yang besar, tetapi Allah sudah menetapkannya. Bayangkan ya, Yeremia belum lahir saja, Allah sudah memberikan nama. Allah sudah menguduskannya. Belum lahir itu ya. Masih di dalam kandungan, masih dalam perut si ibu ya. Nah, itu bukti bahwa ada kehidupan dalam kandungan seorang ibu ya, sebelum bayi itu lahir. Nah,
Seandainya bayi itu digugurkan, maka Allah akan merasa sangat kehilangan. Oke, itu ya. Allah akan merasa kehilangan. Bahkan si ibu juga ya, pasti akan merasa kehilangan, bertentangan dengan hati nuraninya ya. Itu apabila itu dilakukan pengguguran. Nah, itu tadi pandangan dari kitab suci Perjanjian Lama ya. Jadi kesimpulannya bahwa kitab suci Perjanjian Lama melihat bahwa dalam kandungan atau rahim si ibu itu sudah ada kehidupan sebelum bayi itu lahir. Maka barang siapa yang melakukan aborsi atau pengguguran kandungan sama hanya dengan membunuh ya. Nah, itu pandangan kitab suci Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk ke kitab suci Perjanjian Baru. Diambil dari Lukas bab 1 ayat 31 sampai 33. Alkitab mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika ia masih berada dalam rahim ibunya. Nah, bayangkan, masih ada dalam rahim, belum lahir ya. Belum dilahirkan ke dunia. Dikatakan sudah penuh dengan Roh Kudus. Berarti dia sudah dikuduskan oleh Allah. Lalu Allah mengutus malaikatnya kepada Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bahkan beritahukan nama yang harus diberikan pada bayi itu. Zakaria diberitahu bahwa banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar dalam pandangan Allah. Ya, Zakaria ini siapa tadi? Siapa Zakaria? Orang tuanya siapa tadi? Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum Yohanes Pembaptis itu lahir, jadi Zakaria ini orang tuanya ya, bapaknya ya. Ibunya siapa tadi? Ya, ibunya itu apa? Istrinya Zakaria itu siapa? Ada yang tahu atau ingat pelajaran di sekolah minggu ini ya? Kalau nggak salah Hana namanya ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis itu ya, sebelum ia lahir, ia sudah dikuduskan oleh Allah. Bahkan ketika istri Zakaria tadi akan melahirkan seorang anak laki-laki, ia memberitakan nama yang harus diberikan kepada bayi itu. Jadi Allah sudah memberitakan atau memberitahukan nama bahwa ketika anak ini lahir, berilah ia nama Yohanes Pembaptis. Bayangkan ya. Ini sama seperti Yesus ya. Dalam Perjanjian Baru. Nah, ini malaikat Gabriel, masih ingat ya, kalau dalam peristiwa gembira Rosario, malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria ya. Jadi bahkan Maria ini belum mengandung ya, belum hamil. Dia menerima kabar gembira dari malaikat bahwa kamu akan mengandung seorang bayi. Bayangkan. Berarti kelahiran setiap orang yang ada dalam kandungan itu sudah direncanakan oleh Allah ya. Sudah direncanakan. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa dalam kandungan itu sudah ada kehidupan ya. Sudah ada kehidupan. Nah, ini ya, kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Allah mengatakan, malaikat itu mengatakan, kalau dia lahir ya, hendaklah kamu menamakan dia Yesus. Nah, bayangkan ya. Belum mengandung Marianya ya, sudah dapat kabar dia akan mengandung ya. Bahkan nanti kalau lahir beri nama dia Yesus. Berarti itu sudah direncanakan oleh Allah ya. Dan anak yang lahir itu masih ya, ini berita dari malaikat tadi, kabar gembira dari malaikat. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, jadi itulah keterangan-keterangan atau bukti-bukti dari kitab suci ya, yang memberikan informasi bahwa di dalam rahim seorang ibu itu, bahwa ketika ibu itu mengandung, di sana sudah ada kehidupan. Bahkan sebelum seorang ibu itu mengandungkan, Allah sudah merencanakan. Jadi kalian bayangkan ya, waktu kalian dalam kandungan ibumu dulu ya,
sebelum ibumu hamil itu ternyata Allah sudah punya rencana bahwa nanti bulan atau tahun keberapa itu ibu akan hamil dan nanti akan mengandung si Nia, misal mengandung si Diego, si Agatha, Sergio, si Alex. Itu sudah direncanakan oleh Allah, ya. Bayangkan, itu adalah sebuah kehidupan sudah di dalam kandungan atau rahim ibu itu, ya. Nah, jadi itulah keterangan-keterangan informasi-informasi pandangan kitab suci bahwa sesungguhnya kitab suci melihat aborsi itu adalah perbuatan atau tindakan pembunuhan. Maka kesimpulannya kitab suci tidak mendukung adanya aborsi, ya. Tidak menyetujui adanya aborsi, ya. Nah, ini ya. Ya, kita lewat ya. Nah, kemudian ajaran gereja. Saya rasa ajaran gereja ini tidak jauh beda, ya. Kurang lebih sama seperti pandangan kitab suci. Bahwa kesimpulannya atau intinya ajaran gereja juga tidak menyetujui perbuatan aborsi. Buktinya ini, ya. Konsili Vatikan kedua menyebut penguburan suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Nah, ini buktinya sudah, ya. Ajaran gereja kita dari Konsili Vatikan kedua. Ya, sebab Allah Tuhan kehidupan telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Gaudium et Spes, artikel 51. Ini Konsili Vatikan kedua, ajaran gereja. Ini bukti, ya, bahwa ajaran gereja juga tidak menyetujui adanya tindakan aborsi atau penguburan kandungan. Jelas-jelas itu adalah tindakan pembunuhan. Nah, kemudian ajaran gereja yang berikutnya itu dari ensiklik Paulus yang ke-6, Humanae Vitae tahun 1968, ya. Yang isinya, ya, bahwa terapeutik itu istilah aborsi, ya. Penguburan juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Dalam ensiklik Paus ini, ya, penguburan digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya dengan sendirinya dan dalam dirinya dan oleh karena isinya dilarang keras. Jadi itu intinya, kita ambil garis besarnya saja bahwa Gaudium et Spes itu menyatakan aborsi itu adalah bentuk pembunuhan, ya, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, bunuh diri yang sengaja. Jadi semuanya melanggar keutuhan pribadi manusia, ya. Bunuh diri itu sudah kita pelajari tentang menghargai hidup, ya. Eutanasia sudah kita pelajari itu? Belum, ya. Eutanasia itu adalah pembunuhan, ya, atau menghilangkan nyawa seseorang karena sekarat. Misalnya sakit keras, ya, sakit keras, sudah berobat kemana-mana atau dengan cara apapun tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia memutuskan untuk memilih meninggal, ya, daripada membuat keluarga capek mengurus dia. Dia pilih eutanasia. Kalau belum, nanti saya lihat, ya. Bisa berikutnya kita akan, kalau ada kesempatan, kita akan belajar tentang eutanasia, ya. Ya. Ya, ini masih pandangan Gaudium et Spes tadi, Konsili Vatikan kedua, ya. Kita lewat karena waktunya sedikit lagi habis. Ya. Materinya sudah saya kirim minggu lalu, ya, ada linknya di Google Form. Jadi ya bagi yang belum, tugasnya dikerjakan, ya. Tadi dalam penjelasan sudah saya sampaikan jawabannya, poin-poinnya. Ya, kita lewat. Kita masuk ke ini. Hukum negara. Hukum negara saya rasa juga sama pandangannya dari gereja dan kitab suci, itu melarang adanya aborsi, ya. Nah, ini di bagian akhir, ya. Kita langsung ke bagian akhir.
Nah, jadi setelah kita melihat atau membaca informasi tentang aborsi, ya, mulai dari pengertian, cara-cara aborsi, kemudian apa alasan orang melakukan aborsi, kemudian dampaknya, sekarang kita diajak untuk merenung dengan beberapa pertanyaan diskusi. Andaikan kamu perempuan, ini andaikan ya, mungkin tujuannya pertanyaannya untuk Nia sama Agatha, yang laki-laki nanti ada ya. Andaikan kamu perempuan tiba-tiba hamil di luar nikah atau karena selingkuh, apakah kamu ingin melakukan aborsi? Ayo, gimana? Enggak ya? Ya, Ya jelas enggak. Kenapa? berdampak pada bayi dan ibunya juga. Oke, dampaknya sangat buruk sekali ya. Selain itu, yang lebih nyata lagi alasannya ada aborsi itu adalah membunuh ya. Pembunuhan itu, tindakan pembunuhan itu ya. Oke. Nah, sekarang kaum laki-laki ya. Ada Diego, Alex, Sergio. Bagaimana ini? Andaikan kamu laki-laki punya pacar atau selingkuhan yang tiba-tiba hamil, apakah kamu ingin melakukan aborsi? Bagaimana? Diego? Enggak, Pak. Tidak ya? Sergio bagaimana? Enggak juga, Pak. Tidak. Alex? Ayo, Alex. Enggak ya? Oke. Kenapa tidak? Saya tahu, Pak. Hah? Ya, Kenapa tidak? karena kan udah dari awal kan sudah salah, Pak, udah dosa gitu. Iya, Kita aborsi lagi tambah dosa lagi, Pak. Nah, iya betul. Tambah lagi dampaknya ya untuk si ibu. Iya, Pak. Ya. Betul. Atau perempuan yang hamil itu. Jadi ini ya, kalian sudah memberikan pernyataan ya. Karena walaupun ini berandai ya, kita memang tidak menginginkan ini terjadi. Tapi kita tidak tahu ya. Kalaupun kita tidak mengalami, mungkin ada keluarga, ya, ada teman, ada sahabat. Jadi jangan sekali-sekali atau berani-berani melakukan aborsi kalau tidak ingin memperoleh dampak yang buruk dalam hidup ya. Nah, melakukan aborsi berarti telah menjadi seorang pembunuh. Ya. Tidak melakukan aborsi harus siap dihina, dicemoohkan, bahkan dikucilkan. Harga diri tidak ada lagi. Oke, mau pilih yang mana? Apakah kamu ikhlas dicemoohkan, dikucilkan, tetapi kamu tidak melakukan aborsi, atau kamu memilih melakukan aborsi karena tidak mau dihina dan dicemoohkan? Ayo, bagaimana? Wih, bisa beda ya. Iyo kelas 10 Mario. Ayo, gimana? Bentar, Pak. Nah, iya. Kesimpulannya ikut Yesus saja ya. Ikut Yesus kan, dikucilkan, dihina, dicemoohkan, bahkan disakiti ya, sampai dibunuh. Itulah jalan salib Yesus ya, untuk menuju kesuksesan, keberhasilan. Itu tidak mudah, semua butuh perjuangan, butuh usaha dan pengorbanan. Jadi jangan mau lakukan aborsi ya. Oke, sampai di sini ya materi kita karena waktunya sudah selesai. Sekian dan terima kasih sudah bergabung dalam Zoom. Nanti kalau ada kesempatan mungkin kita akan mempelajari dan mendalami tentang eutanasia ya, eutanasia. Kalau itu belum ya, nanti saya akan lihat materinya. Dan ada juga materi berikutnya tentang HIV dan AIDS dan narkoba ya. Itu juga belum ya. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita bisa tatap muka di sekolah ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Ya, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur terima kasih hari ini bisa belajar bersama walaupun melalui Zoom meeting. Kami percaya Roh Kudus telah membimbing menuntun kami sehingga setiap materi yang kami simak tadi bisa kami jadikan pedoman untuk pengetahuan dan pengalaman kami dalam mengarungi hidup ini. Jauhkanlah kami dari sikap dan perbuatan yang melanggar ketetapan-Mu. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong Tuhan berkati, Tuhan lindungi, agar diberikan kemudahan kelancaran. Lebih-lebih
Jauhkanlah kami dari wabah sampat penyakit dan segala mara bahaya, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, selamat pagi. Terima kasih ya. Oke, Pak. Ya, Pagi, bisa Pak. keluar. Yo.